Tuhan, teman-teman, mari kita bergabung dalam pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu limpah buat kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terlebihlah Roh Kudus terus ingatkan kami untuk kami lebih lagi rindu bersemangat untuk kami belajar lagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat malam hari ini kami serahkan kami Tuhan Yesus beserta teman-teman kami yang rindu bergabung bersama-sama Tuhan, biar Engkau saja yang menyatukan kami untuk kami terus Tuhan rindu belajar kebenaran firman-Mu. Mungkin teman-teman kami juga yang masih berhalangan dan mereka akan melihat di rekaman YouTube juga Tuhan berkati seperti Engkau memberkati saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau sudah memberikan hikmat daripadamu, pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terima kasih, ampuni kami yang dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan bahas malam ini masih di 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Saya akan bacakan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri sama-sama kita belajar pagi malam hari ini. Kita masuk ke analogi yang kedua. Minggu lalu kita lihat analogi yang pertama yaitu benih dengan tubuhnya masing-masing. Analogi yang Paulus gunakan untuk menjelaskan tentang tubuh kebangkitan. Malam hari ini kita masuk kepada analogi yang kedua. Paulus membandingkan antara Adam, manusia pertama, dengan Kristus. Dikatakan oleh ayat ini Adam yang akhir. Kita kembali bisa lihat sama-sama kerinduan Paulus untuk jemaat Korintus memiliki pemahaman yang benar terhadap tubuh kebangkitan. Memang pertanyaan mendasarnya, ngapain sih Paulus repot-repot mengurusi salah paham mereka tentang kebangkitan orang percaya? Memangnya nggak bisa mereka salah paham tentang apa yang akan terjadi nanti? Tetapi mereka tetap hidup di dalam etika Kristen. Hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka benar-benar aja, mereka semakin bertumbuh dalam kekudusan, membenci dosa, dan lain sebagainya.
memang ada hubungannya, korelasinya antara pengajaran yang benar dengan Christian behavior, kelakuan kekristenan yang ada di jemaat Korintus. Apakah itu ada hubungannya? Sehingga Paulus perlu repot-repot mengurusi doktrin tentang tubuh kebangkitan. Sebuah pemahaman yang mungkin bagi beberapa orang nggak terlalu penting. Itu terjadi nanti, itu nggak terlalu penting. Yang penting kita sekarang hidupi kekristenan kita. Itu kan terjadi nanti. Kenapa kesalahpahaman jemaat Korintus, kesesatan jemaat Korintus akan tubuh kebangkitan, akan kebangkitan orang percaya di akhir zaman itu masalah bagi Paulus sehingga ia merasa perlu untuk berlelah-lelah mengoreksi pemahaman jemaat Korintus. Sekali lagi pertanyaannya, memangnya nggak bisa pemahaman yang salah bersanding dengan kelakuan Kristen yang benar, pertumbuhan rohani yang benar, pertumbuhan kelakuan yang benar, pertobatan yang sejati emang nggak bisa disandingkan dengan pemahaman yang salah tentang tubuh kebangkitan. Memangnya nggak bisa? Itu kan pertanyaan mendasarnya. Ngapain Paulus perlu repot-repot menulis panjang lebar tentang tubuh kebangkitan, tentang kebangkitan orang percaya? Tentu dari yang kita belajar, kita bisa yakin bersama oleh ilham dan Roh Kudus dan oleh pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, Paulus menyimpulkan bahwa pemahaman yang benar tentang tubuh kebangkitan dan pertobatan sejati, pertumbuhan rohani sejati, itu nggak bisa dipisahkan. Karena itulah Paulus berlelah-lelah menulis panjang lebar mengoreksi pemahaman yang salah dari jemaat Korintus tentang tubuh kebangkitan. Ini tentu menjadi implikasinya, menjadi penyemangat bagi kita untuk nggak lelah-lelah mempelajari doktrin yang benar, untuk nggak lelah-lelah membagikan doktrin yang benar. Setelah kita belajar, kita bagikan doktrin yang benar, karena kita sungguh yakin dan percaya, seperti yang Paulus yakini dan percaya, bahwa pengajaran yang benar berhubungan erat atau bahkan menghasilkan hidup yang benar, pertobatan sejati, pertumbuhan rohani yang sejati. Ini yang menjadi penyemangat kita untuk terus belajar, karena kita yakin apa yang kita pelajari secara mendalam, kita berusaha sedapat mungkin murni pengajaran kita, back to Bible, didasari oleh kebenaran-kebenaran ayat-ayat yang kuat, sehingga sungguh pemahaman kita, pengajaran kita, apa yang menjadi doktrin yang kita percaya itu benar, kita percaya ini nggak akan sia-sia. Pertama, ini akan menghasilkan hidup yang terus diubahkan. Kedua, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga sungguh hidup mereka pun dapat bertumbuh. Mereka tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang salah. Kita dapat syukuri, kita dapat sama-sama di awal ini kembali dibangkitkan semangat kita, memperoleh semangat yang baru untuk kita dalami, nggak pernah lelah belajar firman, sehingga sungguh firman mengubahkan kita, firman dapat kita, kebenaran sejati dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan dari ayat 45 sampai 49 seperti yang sudah kita baca. Kita perlu lihat dua poin kontekstual dari ayat-ayat yang kita membaca supaya urutan argumen dari ayat 1 terus bisa kita pahami, kita nggak salah dalam memahami konteks. Dua poin kontekstual
yang perlu kita lihat di ayat 45 sampai 49. Pertama, Paulus tidak sedang bicara tentang kristologi. Kristologi kita sudah bahas di teologi sistematik. Kita sudah akhiri pembahasan kristologi, di mana kita belajar tentang pribadi Kristus, bagaimana Kristus berinkarnasi. Kita juga belajar tentang duinatur Kristus. Di ayat-ayat ini kita mau sama-sama batasi pemikiran kita. Paulus tidak sedang bicara tentang kristologi. Ia masih dalam rangkaian argumen menjelaskan lebih lanjut ayat 44. Sambil kita lihat Alkitab kita masing-masing, kita bisa lihat ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Itu poin pertama, tubuh alamiah. Yang dibangkitkan tubuh rohania. Jadi ada tubuh alamiah, tubuh rohania. Inilah yang kemudian di ayat 45 Paulus jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan analogi Adam Kristus. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Paulus tidak sedang bicara tentang kristologi. Masih di poin yang pertama, menggunakan perjanjian lama, Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa sebagaimana tubuh jasmania itu sesuatu yang nyata, sebuah realita, kita dapati tubuh kita ini tubuh yang nyata, bukan tubuh imajiner, sebuah kenyataan tubuh kita ini yang sekarang kita diami ini nyata. Demikian pula tubuh rohania kita itu sebuah kenyataan. Meski kita belum menerimanya, tetapi sebuah kenyataan. Ini yang Paulus jelaskan dengan mengutip perjanjian lama. Kita kan sudah lihat tadi, seperti ada tertulis di ayat 45, kita sudah lihat tadi. Itu yang pertama, sudah kita lihat poin kontekstualnya. Kedua, poin kontekstual supaya kita bisa punya dasar, nggak salah dalam memahami ayat-ayat ini. Di ayat 21 dan 22, kembali kita bisa lihat ayat itu, Paulus sudah mulai menggunakan analogi Adam Kristus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang oleh karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi sekali lagi, analogi perbandingan Adam Kristus sudah Paulus munculkan di ayat 21 dan 22. Paulus gunakan analogi Adam Kristus di ayat 21-22 ini untuk menjelaskan kebangkitan Kristus. Nah, di ayat-ayat kita malam hari ini, Paulus lebih spesifik gunakan analogi Adam Kristus untuk menjelaskan seperti apa sih tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan rangkaian ayat 45 sampai 49 itu Paulus maksudkan untuk menjawab pertanyaan di ayat 35. Kembali kita lihat ayat 35.
Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini yang menjadi pertanyaan dan dijawab Rasul Paulus di ayat-ayat yang barusan kita baca, 45 sampai 49. Sekali lagi pertanyaannya adalah, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan Paulus jawab pertanyaan ini di ayat-ayat yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Kita lihat mulai ayat 45. Paulus mulai dengan mengutip tafsiran Midras terhadap Kejadian 2 ayat 7. Apa itu tafsiran Midras? Nanti teman-teman bisa lihat di Google. Sederhananya, tafsiran Midras adalah tafsiran para rabi Yudaisme terhadap kitab Taurat, terhadap 5 kitab Taurat. Paulus mengutip tafsiran Midras dari Kejadian 2 ayat 7. Kita lihat ayatnya serupa. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini yang menjadi dasar berpikir Rasul Paulus di ayat-ayat yang kita bahas malam hari ini. Sekali lagi, ayat ini harus kita sama-sama ingat supaya kita bisa lihat pengembangan yang Paulus berikan dengan dasar ayat ini. Beberapa observasi perlu kita lakukan terhadap ayat ini. Pertama, kata manusia itu menjadi Adam. Kemudian ada penambahan kata pertama untuk nanti dibandingkan dengan Yesus sebagai Adam akhir, Adam yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, masih observasi dari ayat 45, menjelaskan ayat 44, Adam menggunakan akar kata yang sama dengan tubuh alamiah. Saat menulis tentang Adam, itu akar katanya sama dengan tubuh alamiah di ayat 44. Sedangkan akar kata untuk menjelaskan Yesus sama dengan tubuh rohania. Jadi nggak bisa dipisahkan ayat 45 dan 44. Adam itu mewakili tubuh alamiah. Teman-teman tentu bisa sambil melihat ayat-ayat yang kita highlight, ayat-ayat yang kita bahas. Tubuh alamiah itu diwakili oleh Adam, tubuh rohania diwakili oleh Adam terakhir, Adam yang akhir. Kemudian ketiga, klausa tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, itu terkait erat dengan klausa sebelumnya. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7 secara utuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
ini yang diyakini, Paulus menulis Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, roh yang memberi hidup. Ini observasi-observasi terhadap ayat 45, itu yang ketiga. Yang keempat, pengulangan kata yang menghidupkan dari ayat 22 sudah kita lihat tadi. Teman-teman bisa sambil lihat lagi kembali ke ayat 22. Mengindikasikan bahwa bahasan di ayat-ayat kita malam hari ini nggak berkaitan dengan peristiwa inkarnasi, tetapi tentang kebangkitan. Nanti kita lihat poin pentingnya kenapa ini ditegaskan berulang-ulang oleh penulis buku kita ini. Paulus tidak membahas inkarnasi. Paulus tidak membahas kristologi. Paulus sedang menunjuk kepada kebangkitan Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi pada kebangkitan Kristus? Ya, 4 poin yang sudah kita lihat. Membuat kita bisa sampai kepada terkaan kita untuk menerka maksud Paulus di ayat ini. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa analogi Adam Kristus Paulus gunakan untuk memperlihatkan realitas tubuh kebangkitan. Sudah kita lihat tadi di pendahuluan. Adam mewakili tubuh jasmania, Kristus mewakili tubuh rohania. Jadi dengan mengutip Kejadian 2 ayat 7, Paulus memberi dasar Alkitabiah tentang realita dua macam tubuh. Dua macam tubuh. Jadi Paulus tidak sedang ngarang-ngarang atau seperti istilah sekarang, ia tidak sedang dengar suara Roh Kudus. Oleh ilham Roh Kudus, Paulus punya dasar Alkitab. Itu yang sama-sama kita juga mau jalani sebagai orang-orang Kristen yang rindu terus bertumbuh dan terus bisa mengajar orang lain. Kita tentu belajar capek-capek lewat Bible Study ini, lewat Zoom ini, bukan hanya sekadar untuk nyimpan untuk diri sendiri. Tentu cara kita ngajar orang lain berbeda-beda. Ada yang lewat sharing, ada yang lewat mimbar, ada yang secara online, ada yang secara onsite. Itu kan cara kita berbeda-beda dalam mengajar. Tapi kita mau yakinkan diri kita, pembelajaran kita berdampak, puji Tuhan. Kita tetap mengandalkan Roh Kudus, seperti halnya Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus, tetapi punya dasar Alkitabiah. Kita pun saat kita mengajar orang lain, kita andalkan Roh Kudus, tapi kita punya dasarnya, kita nggak ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang tentu berbahaya kita. Karena itulah kita perlu kritisi orang-orang yang sebentar-bentar bilang, Tuhan bicara, ini loh yang harus kamu lakukan. Nggak ada dasarnya. Bahaya sekali orang-orang seperti itu. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang gak suka belajar firman Tuhan, tapi banyak ngomong tentang firman Tuhan. Waspada banget terhadap orang-orang seperti itu. Yang gak punya kerinduan untuk mendalami firman, tapi banyak ngajarin orang. Waspada banget terhadap orang-orang seperti itu. Kita lihat di sini Rasul Paulus tidak demikian. Rasul Paulus mendasari keyakinan dia bahwa ada dua macam tubuh. Dan ia pakai Kejadian 2 ayat 7.
Kedua, maksud Paulus di ayat 45 ini setelah pertama tadi menyatakan, menjelaskan ada dua macam tubuh. Kedua adalah dua macam tubuh ini dibatasi oleh proses ditaburkan dan dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan, tubuh kita manusia adalah tubuh jasmania sesuai dengan keberadaan Adam. Nanti baru saat kita dibangkitkan, kita masuk kepada tubuh rohania sesuai dengan keberadaan Kristus yang diwakili oleh keberadaan Kristus. Jadi sekali lagi, saat Paulus katakan ada dua tubuh kebangkitan dengan didasari oleh kebenaran firman, dua tubuh kebangkitan ini dipisahkan oleh sebuah proses, ditaburkan, dibangkitkan. Ketiga, Paulus tegaskan bahwa Yesus Kristus bukan hanya memiliki atau menerima tubuh kebangkitan, tapi ia pun sumber dari roh yang menghidupkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, dengan demikian, kita bisa mulai melihat bagaimana Paulus menolak, menyangkal pemahaman jemaat Korintus. Mereka yakin mereka sudah sampai ke tahap rohania. Karena limpahnya karunia Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka sudah sampai kepada, mereka sudah memahami bahwa mereka sudah berasumsi bahwa mereka sekarang sudah rohania. Paulus tolak ini, Paulus tentang ini. Paulus katakan mereka masih dalam tubuh jasmania. Karena sekali lagi tadi kan kita sudah lihat ada dua tubuh, tetapi dipisahkan oleh sebuah proses, ditaburkan dan dibangkitkan. Nah, jemaat Korintus belum melewati ditaburkan dan dibangkitkan, belum mati dan bangkit di akhir zaman. Belum mereka alami itu. Sehingga bagaimanapun mereka masih dalam kondisi yang diwakili oleh Adam. Itu yang mau sama-sama kita yakini di bagian ini. Kita masuk sedikit ke aplikasi. Ada saat-saat sehabis kita memuji menyembah Tuhan, benar-benar menikmati hadirat Tuhan, ada saat-saat di mana tubuh kita ini terasa enteng. Kita jalan tuh seperti sedikit melayang. Karena indahnya hadirat Tuhan. Begitu terasanya pelukan pemilik surga. Itu sekali-sekali kita alami. Kita bisa katakan tidak demikian dengan jemaat Korintus. Setiap kali ibadah, mereka alami seperti itu. Terus menerus. Dapat kita katakan tubuh mereka terasa enteng. Mereka jalan seperti melayang. Nah, tidak didasari oleh pemahaman yang benar. Mereka berpikir mereka sudah sampai kepada tahap rohania. Tentu pemahaman mereka salah kan? Pemahaman mereka tubuh ini, tubuh yang mereka sedang diami, itu hanya akan sedang menuju kepada kematian. Sehingga saat tubuh binasa, tubuh hilang, mereka benar-benar rohani. Nggak lagi terkontaminasi oleh tubuh. Itu yang mereka pahami.
Mereka memandang rendah, memandang hina tubuh mereka. Mereka sudah berpikir, berasumsi mereka sudah rohania, tubuh mereka tinggal menuju kematian. Paulus tolak ini. Paulus katakan, kalian belum rohania, kalian masih jasmania. Tubuh mereka, tubuh kalian masih jasmania. Itulah perlunya kita masih membumi. Kita bukan malaikat. Kita jauh dari malaikat. Tubuh kita ini ya tubuh yang diwakili oleh Adam. Jemaat Korintus karena sering terasa ringan tubuh mereka. Mereka menyangka mereka sudah menyerupai malaikat. Dan sekali lagi, pemahaman mereka itu menghasilkan kekristenan yang salah. Kita sudah lihat tadi kan di awal, hanya saat pemahaman seseorang benar terhadap firman Tuhan, maka mereka masuk dalam hidup dalam pertobatan yang sejati, pertumbuhan rohani yang sejati. Karena itulah kita perlu, saya yakin, lewat pembelajaran kita, membumi. Sehebat apapun kita nikmati hadirat Tuhan, ingat, tubuh kita masih tubuh jasmania. Itu perlu dan perlu kita pahami. Supaya kita nggak masuk kepada kesesatan-kesesatan serupa dengan yang dialami oleh jemaat Korintus. Kan kita sudah banyak belajar tentang jemaat ini kan. Mereka merasa seperti malaikat. Tetapi di tengah jemaat ada perpecahan. Mereka merasa sudah masuk ke dalam rohania. Saya terus nggak bilang tubuh. Karena mereka nggak mandang tubuh itu sesuatu yang akan mewarisi kerajaan surga. Saya hindari kata tubuh saat disandingkan dengan pemahaman jemaat Korintus. Mereka menganggap diri mereka rohania. Serupa dengan malaikat. Namun demikian saat kita belajar kemarin di 1 Korintus pasal 5, dosa yang parah benar, dosa incest, itu ada tengah jemaat loh. Kan itu hal-hal yang membingungkan. Mereka merasa rohania, menyerupai malaikat, tapi kok nggak ada pertobatan sejati? Nggak ada pertumbuhan rohani yang sejati. Sekali lagi, bagi saya itu membangkitkan semangat luar biasa untuk terus dalami firman. Karena tanpa pemahaman yang benar, saat kita berusaha setengah mati hidupi kekristenan, pasti gagal kok. Pasti ada hal-hal aneh dalam kekristenan kita. Karena itulah pemahaman yang benar, yang murni terhadap kebenaran itu penting banget. Luar biasa penting. Jika kita menganggap ringan kebenaran firman, kita akan lihat dalam hidup kekristenan kita hal-hal aneh, hal-hal absurd. Kita mungkin anggap biasa aja. Orang lain akan lihat kita aneh. Terlalu banyak keanehan dalam aliran Pentakosta karismatik. Terlalu banyak keanehan. Ya karena itu. Cuman modal Roh Kudus bicara. Nggak punya dasar. Paulus aja saat ingin menerangkan ada dua tubuh. Dia pakai Kejadian 2 ayat 7 loh. Ini yang Paulus, yang rasul. Rasul paling aktif kita katakan. Rasul paling luar biasa. Ada orang-orang karismatik sekarang. Modalnya cuman Roh Kudus berkata, ngajarkan sesuatu. Gak aneh, hal-hal waneh terjadi dalam kekristenan. Kita gak mau seperti itu. Kita gak mau seperti itu. Dijauhkan dari persekutuan kita, dari orang-orang di sekitar kita. Sama-sama kita saling jaga. Karena kita tahu bersama orang-orang di sekitar kita
khusus yang terlibat dalam persekutuan doa Injil, adalah orang-orang yang ikut banyak persekutuan. Kita saling jaga. Selalu pengajaran kita ada dasar firman-Nya, dasar yang cukup aman, tafsirannya cukup aman. Tuhan Yesus tolong kita semua malam hari ini. Sebelum masuk ke 46, silakan diberi kesempatan untuk diskusi. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan, atau kita lanjut? Lanjut. Oh, Soalnya baru menyimak-nyimak, mencerna juga ini. Ya. Oke, Ya. Bu. Kita lihat ayat 46. Adam terakhir itu menunjuk kepada realitas eskatologis di akhir zaman. Saat kita dengar istilah eskatologi, itu bicara tentang akhir zaman. Yang penggenapan penuhnya terjadi saat Yesus datang kembali kedua kali. Nah, Adam terakhir itu menunjuk kepada tubuh kebangkitan Kristus yang dihadirkan di akhir zaman. Dan bagaimana tubuh kebangkitan Yesus itu akan memberi hidup kepada orang-orang percaya. Bagaimana tubuh kebangkitan Yesus itu akan mengaruniakan tubuh kebangkitan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kemudian ada penekanan, kita lihat ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah, tetapi dan bukanlah itu penekanan. Untuk, sekali lagi, menolak pemahaman sesat jemaat Korintus. Paulus tegaskan di ayat ini, yang mula-mula datang bukanlah rohania. Nah, kita sudah lihat tadi kan, jemaat Korintus melihat mereka sudah hidup di kondisi rohania. Paulus tegaskan di bagian ini, tekankan di bagian ini, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, yang alamiah dulu, baru nanti yang rohania. Jadi Paulus kembali menolak asumsi jemaat Korintus bahwa mereka sudah hidup di kondisi rohania. Ini di ayat 46, kita tinggal dikit-dikit lagi penjelasan-penjelasan di ayat-ayat berikut ini sampai 49. Yang panjang tentu tadi di ayat 45 itu cukup panjang. Kita masuk ayat 47. Paulus kembali menggunakan Kejadian 2 ayat 7. Kita lihat aja kembali Kejadian 2 ayat 7. Puji Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini yang dikutip oleh Rasul Paulus. Manusia dibentuk dari debu tanah. Kita lihat ayat 47. Tetapi manusia pertama berasal dari debu tanah. Ini tentu untuk disandingkan dengan Yesus, manusia kedua, Adam akhir, yang berasal dari
surga. Adam pertama dari debu tanah, Adam akhir dari surga. Nah, ini ternyata dalam sejarahnya menjadi masalah karena ada beberapa teolog, penafsir menggunakan ayat ini dalam kaitan kristologi. Kita masuk ke poin mengapa perlu ditekankan bahwa yang Paulus bahas ini bukan kristologi. Karena ada orang-orang yang menganggap ayat ini penjelasan Paulus tentang kristologi. Pembahasan Paulus tentang asal dari Kristus. Nah, ini ngaco ini. Saat ayat ini dipakai untuk menjelaskan asal dari Kristus, ngaco lah. Kristologi yang sudah kita pelajari, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kristologi. Saat 1 Korintus 15 ayat 47, 7 itu digunakan untuk menjelaskan nature Kristus, asal Kristus, keberadaan Kristus. Itu akan menabrak ayat-ayat lain. Mengapa? Karena ayat ini menjelaskan Yesus itu berasal dari surga. Itu mengindikasikan bahwa Yesus tidak sepenuhnya manusia. Digunakan oleh beberapa penafsir untuk menunjuk bahwa Yesus saat jadi manusia, saat berinkarnasi, Paulus nggak sungguh-sungguh menjadi manusia. Hanya pura-pura menjadi manusia. Itu kan nabrak ayat-ayat lain itu. Karena itu terus tegaskan dari awal kan. Saat kita baca ayat 45 sampai 49 dari 1 Korintus, kita nggak boleh dalam pemikiran kita melihat ayat-ayat ini bicara tentang kristologi, tentang asal Kristus. Oke, lanjut. Yang Paulus maksudkan adalah Paulus sedang membandingkan secara kualitatif antara tubuh Adam dengan tubuh Kristus. Itu aja. Dalam konteks itu aja, jangan dibawa-bawa ke asal Kristus. The origin of Christ. Kita sudah banyak belajar kan? Bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Meski ia benar-benar Allah, tapi ia benar-benar manusia. Saat Yesus dilihat hanya sebagai tubuh rohania saat menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, itu akan menabrak semua ayat-ayat tentang Kristus, manusia sepenuhnya, manusia yang bisa turut merasakan kelemahan kita, pergumulan kita sebagai seorang manusia. Jika Yesus dalam pelayanannya di bumi hanya dalam kondisi tubuh rohania, ia berpura-pura menjadi manusia dan ia sesuai dengan Ibrani katakan bahwa ia dapat turut merasakan, ia dapat berempati terhadap kelemahan kita. Yang benar adalah, kita sudah banyak belajar, Yesus benar-benar memiliki tubuh seperti halnya tubuh Adam, tubuh jasmania. Sama seperti kita, punya tubuh jasmania. Hanya dikatakan Yesus tidak mengenal dosa. Tetapi tubuh Yesus, tubuh jasmania. Saat ia berinkarnasi, ia benar-benar tubuh jasmania. Kembali ke bahasan kita, Paulus maksudkan hanya membandingkan tubuh Adam, tubuh kebangkitan Kristus. Puji Tuhan.
Paulus jelaskan di ayat 48-49. Nah, sebelum sampai ke 48-49, di ayat ini 47 dulu, penulis buku kita ini ingin memberi alasan mengapa sesederhana itu kita mewakili Adam. Yesus juga saat jadi manusia mewakili Adam, sehingga ia bisa disebut Adam yang akhir. Dengan Yesus sempat atau pernah menjadi Adam, maka kita pun bisa mengikuti apa yang Yesus alami. Yesus menjadi Adam yang akhir. Dia pernah punya tubuh jasmania dan punya tubuh rohania dalam tubuh kebangkitannya. Kita pun orang-orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami hal yang sama. Kita sekarang sedang mendiami tubuh jasmania sebagaimana yang diwakilkan oleh Adam. Kita pun nanti sebagai pengikut Kristus akan memiliki tubuh rohania. Puji Tuhan. Inilah yang Paulus tegaskan, jelaskan lebih lanjut di ayat 48. Di saat jemaat Korintus berasumsi bahwa kematian hanyalah merupakan tahapan membuang tubuh, Paulus menyanggah. Paulus menjelaskan hal sebaliknya. Paulus jelaskan bahwa setiap pengikut Kristus akan mengalami apa yang Yesus alami. Tubuh Yesus tetap ada pada dia. Hanya dalam kondisi diubahkan. Tetapi tubuh Yesus tetap ada pada Yesus. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Yesus itu memiliki tubuh rohania. Ia memiliki tubuh. Ia nggak sepenuhnya roh. Ini yang tentu perlu kita dalami lagi. Tetapi kita sama-sama mau tegaskan malam hari ini. Pemahaman bahwa tubuh kita akan benar-benar nggak kepakai lagi itu ditolak keras oleh Rasul Paulus. Itu memang merupakan keyakinan pemahaman jemaat Korintus, tetapi itu ditolak mentah-mentah oleh Rasul Paulus. Non-somatik itu tanpa tubuh itu sesuatu pemahaman yang salah, nggak benar itu. Tetap kita saat dibangkitkan memiliki tubuh, entah bagian apa yang ada pada kita ini. Itu masih misteri tentu, hal yang perlu kita dalami, pikirkan, renungkan. Tapi yang jelas kita bukan tanpa tubuh. Saat kita memiliki pemahaman itu, kita kembali bisa kepada kesesatan-kesesatan yang absurd, yang aneh. Oke, masuk ke bagian-bagian akhir di malam hari ini. Paulus yakinkan jemaat Korintus bahwa mereka akan menerima tubuh rohania. Namun tubuh rohania ini hanya akan mereka terima di akhir zaman. Only at eschaton, di akhir zaman saat Yesus datang kembali yang kedua. Ini tentu mengingatkan kita untuk tetap membumi. Sadari bahwa kita masih makhluk jasmania, tubuh, mendiami tubuh jasmania dengan pergumulan-pergumulan kita melawan dosa.
Saya teringat dengan Roma 7, 22-24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini harus kita ingat terus nih, saat kita nikmati hadirat Tuhan luar biasa, kita ingat terus juga kita masih mendiami tubuh jasmania yang di dalamnya ada anggota-anggota tubuh yang mengandung dosa. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mereka masih menanggung keserupaan dengan manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Tubuh rohani itu hanya akan terjadi di akhir zaman. Atau dapat kita katakan, tubuh rohani, tubuh kebangkitan itu masih dalam bentuk pengharapan. Sesuatu yang akan kita terima nanti. Memang pasti akan kita terima, tetapi nanti. Puji Tuhan. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini lebih lagi memperlengkapi kita untuk semakin bertumbuh dalam kebenaran sejati, pertumbuhan rohani sejati, pertobatan sejati. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Gitu. Bu, mungkin ada pertanyaan atau tambahan, Bu? Bu, enggak ya mungkin ya. Enggak ada, oke. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Bu yang berdoa ya, Bu. Oke. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk kami boleh lagi belajar firman Tuhan. Semakin kami belajar Tuhan merenungkan firman-Mu, semakin kami masih harus banyak lagi, lebih lagi belajar Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri kami Tuhan Yesus, untuk benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan dengan benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dibukakan lagi, kami didorong lagi Tuhan Yesus, untuk kami tetap merendahkan hati, dijauhkan kiranya dari roh kesombongan rohani ya Tuhan Yesus, supaya firman-Mu yang lembut itu Tuhan Yesus masuk dan diterima. Kami boleh menerima firman-Mu dengan segala kebaikannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan menikmati tubuh rohania itu nantinya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu terus menerus Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan Tuhan, dengan sabar dan setia Tuhan Yesus untuk mendidik kami, mengingatkan kami lagi Tuhan di saat kami mungkin ada penyimpangan Tuhan, ada hal-hal yang kami mulai tidak berpijak kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus ingatkan kami ya Tuhan, Roh-Mu terus berbicara di dalam kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan Yesus untuk berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mendorong, mengingatkan kami lagi Tuhan Yesus. Akan memberikan semangat yang baru ya Tuhan. Bahwa ada pengharapan yang kami harus capai Tuhan. Ada target-target rohani yang penting Tuhan Yesus yang kami harus jalani Tuhan. Walaupun hidup ini sulit, walaupun ada pergumulan,
tapi kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan, tubuh rohani yang Tuhan sudah siapkan, tubuh kebangkitan itu Tuhan Yesus boleh menjadi bagian kami kalau kami setia Tuhan Yesus kepada Engkau, setia berpijak kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu pada roh hati kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hidupnya, pakai semua apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hamba-Mu Tuhan Yesus untuk memperlengkapi jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk mendorong, membangun Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang mendengarkan acara ini, Bible study ini Tuhan Yesus, bahkan yang kami boleh dengar langsung ya Tuhan Yesus dari pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Rini Tuhan Yesus, sungguh menjadi penopang di dalam pelayanan hamba-Mu, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung atau bahkan mungkin nanti yang mendengarkan rekaman ini Tuhan Yesus, Engkau menjamah memberkati mereka juga ya Tuhan. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.